Apa yang harus dilakukan untuk bangsa ini supaya bisa menjadi macan Asia lah? Nah, bahwa di Jakarta ini bisa kita sebut miniaturnya Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, lu cari aja, ketemu semua di sini. Ini kenapa ini luar biasa kerugian kita dengan kemacetan Jakarta. Berapa roda 2? 1.300 satu hari. Kalau situasi ini saya biarkan terus gimana? Apa yang akan terjadi? Terjadi stuck tahun 2014. Tradepreneur, belajar leadership, kepemimpinan, itu tentunya harus dari seorang leader yang sudah terbukti karyanya. Menjadi seorang leader tidak mudah tentunya dengan endurance dan tantangan yang luar biasa. Anda harus siap dari IQ, EQ, dan SQ. Jadi kali ini saya punya bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa dan saya sangat terhormat bisa bertemu dengan beliau. Kita langsung belajar bersama dengan Bang Yos, seorang tokoh yang pernah menjadi gubernur Jakarta yang luar biasa dan juga banyak karyanya. Tentunya kita akan belajar bersama. Subscribe, bagikan ke yang lainnya. Mari kita belajar bagaimana menjadi leader yang luar biasa. Bang Yos, thank you very much. Anda datang ke CEO Talk. Justru terbalik, aku yang terima kasih. Waduh. Ketemu orang pinter kayak ente. Waduh, ini tangan saya langsung nih, jadi leader yang luar biasa. Aku tahu kok Anda itu punya gelar berapa, itu sampai pusing gua nih mikir. Waduh. Bang Yos, Anda seorang leader yang sudah berhasil di dalam seluruh karyanya memberikan contoh pada kami generasi muda. Tentunya kami ini pingin belajar dari pengalaman senior. Dan hari ini saya ingin mencoba menyedot semuanya dan kita bagikan dengan waktu yang singkat ini. Jadi langsung saja, Anda adalah seorang purnawirawan. Terakhir pangkatnya legend. Iya. Luar biasa, bintang 3. Kemudian Anda pernah jadi kepala BIN, pernah menjadi gubernur dengan peralihan 5 presiden. Dan itu sangat-sangat tidak mudah. 10 tahun. Selama 10 tahun. Anda juga yang menginisiasi Transjakarta. Betul ya? Iya. Nah, sampai kita ada busway ini buat anak-anak muda mungkin nggak tahu busway siapa yang bikin zaman itu. Iya. Waktu zamannya Bang Yos dulu mungkin belum ada yang namanya perpecahan politik, isu SARA, kan kayak sekarang kita tahu lah ya, menjadi rahasia umum. Mohon maaf nih, ada cebong, kadrun dan seterusnya, itu pecah semuanya. Nah, saya ingin menarik kembali. Indonesia baru berusia di bawah 80 tahun. Tapi kita masih punya peluang yang luar biasa karena ini negara yang luar biasa. Kita baru saja melihat G20 yang diadakan dan banyak sekali komplementari dari negara lain. Tapi kita juga tahu 2024 itu akan ada peralihan pergantian presiden. 2029 juga akan pergantian presiden. Pertanyaan pertama saya adalah, Anda yang sudah berkarir dari zaman era Pak Harto sampai 10 tahun kemudian Anda menjadi gubernur, menjadi kepala BIN. Apa yang harus dilakukan untuk bangsa ini supaya bisa menjadi macan Asia lah paling tidak, atau benar-benar top 5 di dunia? Oke. Pertama kita urai dulu ya. Apa sih sebenarnya kelebihan Indonesia itu gitu ya. Yang pertama adalah secara geografis, ya, negara yang ada di garis khatulistiwa, ya, antara dua benua, dua samudra itu ya. Artinya khatulistiwa ini kan menyebabkan kita hanya dua musim, hujan dan kemarau aja, nggak pernah dingin menggigil, nggak menghasilkan apa-apa, harus mengeluarkan energi listrik dan nggak pernah ngalamin kayak begitu. Ini satu kelebihan saya geografis, ya. Mari kita lihat lebih dalam lagi apa yang kelebihan Indonesia itu. Indonesia dianugerahi Allah ya, Tuhan yang Maha Esa ini, satu resources yang luar biasa. Yang namanya tambang itu siapa sih punya, dari apa sampai naik sampai segala macam punya. Bahkan ya Gemaya, ikan yang ada peran Indonesia itu dikumpulin, dikurungin begini saja, itu dijual, itu sudah luar biasa kekayaan itu. Di laut, ya tadi yang ada tambang gas, ada minyak, itu bukan di darat aja, di laut juga ada seperti itu. Jadi kekayaan luar biasa, lalu iklimnya juga sangat memadai. Inilah kekayaan yang Dan kita mempunyai penduduk, ya sekarang masuk ke demografi ya. Penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Ya setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Artinya apa? Kita punya manpower yang banyak. Tetapi sebaliknya, manpower itu kalau tidak berkualitas jadi beban dia. Tapi kalau berkualitas, nah itu menjadi power gitu. Nah di tengah-tengah keunggulan-keunggulan yang kita miliki, apakah ada titik lemahnya?
ada. Di mana titik lemah kita adalah heterogenitas kita sangat tinggi, kemajemukannya. Saya mungkin sama dengan Gema juga ya, saya alhamdulillah sudah puluhan negara pernah saya kunjungin. Mencari yang memper Indonesia itu nggak ada sih. Yang pertama ya dari aspek demografis ya. Mana ada penduduk yang sukunya itu sampai ratusan ribu orang. Lalu suku itu membawa perbedaan budaya, adat istiadat, ya, bahasa. Lo pernah ngerti nggak bahasa itu? Nggak ngerti lagi kita berapa jumlahnya, gitu kan. Lalu agama yang diakui pemerintah itu 6, ya. Ya kita bayangin orang lain lah. Di Timur Tengah itu setahu saya yang kuatnya hanya 2 agama aja, nggak bisa diakur kan? Betul. Ini 6 agama loh. Jadi kondisi yang sangat heterogen itu bisa menjadi titik lemah kita apabila tidak bisa di-manage yang baik oleh pemimpinnya. Nah, tetapi kalau heterogenitas kemajuan ini menjadi satu kekuatan dahsyat untuk membangun negeri ini, itu kan. Jadi inilah satu titik poin bahwa Anda tadi membayangkan kan bahwa pemimpin Indonesia ini dituntut untuk bisa menyatukan. Saya memberikan contoh yang konkret saja. Nah, bahwa di Jakarta ini bisa kita sebut miniaturnya Indonesia. Loh, kenapa begitu? Nah, yang tadi lu cari semua suku ada nggak sini? Dari Aceh sampai Papua lu cari aja, ketemu semua di sini. Dan itu semua dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu kedua itu adalah yang mewakili agama. Agama apa semua ada di sini yang 6 tadi. Yang orang paling pintar, profesor, doktor ini semua ada. Tapi yang bodoh juga ada. Orang-orang kaya semuanya ada di sini. Tapi yang miskin juga banyak di sini. Nah, inilah miniaturnya Indonesia gitu. Jadi saya belajar di sini. Karena itu, saya yang orang Jawa, yang Muslim ini, tetapi saya harus memberikan kesan bahasa benernya orang Buddha itu, saya benernya orang Kristen tuh, dengan cara bagaimana? Gitu. Saya jujur aja 10 tahun nggak pernah absen. Diundang perayaan Natal, perayaan orang Kristen, Konghucu lagi saya nggak pernah. Perayaan Natal ini ditandai dengan menyalakan lilin oleh Gubernur DKI Jakarta. Aku nggak pernah ragu, sudah lilin. Nggak ada haram-haraman ya? Nggak ada haram-haraman, karena Tuhan ngerti. Ya. Aku imannya kemana agama saya, Islam juga yang tahu kan Allah. Ya. Gitu. Kenapa aku ragu ini? Ini cerita sedikit aja ya Gema ya. Pada saat saya diundang orang-orang Batak. Orang Batak itu banyak sekali di Jakarta. Dan isinya kamu ngerti. Kalau tentara dari prajurit bintang 4 ada. Pengusaha dari jadi kernet ya. Sampai pengusaha besar ada. Jadi dia pun mencari tempat tuh nggak tanggung-tanggung di GCC. Gitu kan, yang disewa itu. Dan ribuan penuh di situ kan. Jadi cerita singkatnya, Gema, aku raga ada masalah lah, membuat aku marah gitu di Jakarta Timur kan ya. Jadi datang itu muka itu sudah masam gitu kan, ke GCC ini kan. Oh, Gubernur hadir kan, tepuk tangan semua gitu kan. Lah pas di panggung itu MC-nya itu Vektor Huta Barat. Mohon Pak Gubernur langsung memberikan sambutan di podium ya. Gua naik ke podium nggak ngerti gua mau ngomong apa gitu kan. Terus Vektor kan pegang mic itu pinjam mic-nya gitu. Kan saya lihat ada band yang pakai ulos gitu di sini kan. Kalian udah siap? Bingung kan siapa? Siap Pak, siap Bang kan gitu, siap. Oke. Parpincarni matani arida kue. Seluruh gedung. Sing so we luka ona daparau. Sing so, bergetar gedungnya itu, gitu kan. Ada nyanyian Batak, sing so itu gua yang apa satu itu, gitu loh. Tapi saya nyanyikan sampai selesai gitu kan, sampai selesai. Lah gua nggak ngomong, sudah selesai, huras, udah duduk aja gua, gitu kan. Tapi itu gitu. Sangat bermakna. Nah, maksudnya gini loh, maksud saya ini pelajaran apa yang seperti dari cerita ini, gitu. Jadi pemimpin nggak usah kaku lah, yang luas. Yang usah bertele-tele format banget juga enggak gitu kan. Jadi memang itu tadi, filosofi daripada kepemimpinan ini yang kalau kita tarik benang merahnya seperti acara Bang Yos, satu dia harus memahami
bahwa negara ini heterogen, sehingga itu. dia harus bisa mengakomodir seluruh golongan, mengambil kekuatannya untuk membangun. Kalau ini nggak bisa, ya Indonesia akan makin sulit nih ke depannya. Kan? Ya, poin yang kedua tadi, banyaknya rakyat ini harus berkualitas, karena itu pendidikan saya utamakan. Pendidikan yang menganggarkan 20% dari APBD pertama kali adalah Gubernur DKI Sutioso. Karena saya anak guru, saya pernah merasakan betapa aku susahnya. Tadi kan aku cerita, ya betapa aku susahnya dulu sekolah kayak begitu itu. Saya nggak mau lagi kayak gitu. Maka pendidikan tak biaya 20% dari APBD. Sekarang berapa persen? Ya tetap dipertahankan sama gubernur berikutnya. Makanya itu selalu berkualitas Jakarta ini. Nah, saya berharap tentu ini dikembangkan seluruh Indonesia gitu. Karena berkualitas, dia bukan jadi beban tapi dia memperkerjakan orang lain. Gitu. Jadi ini harus dipahamin betul. Penduduk kita berkualitas, kompetitif, bisa bersaing secara global. Itu menjadi poin yang kedua, kecuali bisa menyatukan seluruh kepentingan perbedaan heterogen, gitu. kemudian karena itu jadi titik lemah. Kalau kita sering berkelahi gitu nggak pernah. Karena sekarang menguntungkan apa? Kadrun satu lagi cebong. Untuk ngapain nggak begitu? Kita bangsa semuanya sama. Mari kita bangun bersama-sama. Jadi harusnya eranya sudah lewat ya. Iya harus lewat. Oleh karena itu ini tugas pemimpin untuk menyatukan kembali, meratkan ini. Nah, kalau kita lihat waktu dulu Bang Yos berpikir Transjakarta itu harus ada. Ya ini gini ya. Bermula begini kan. Saya itu karena mengalami masa-masa sulit ya. Untuk membangun satu daerah itu pasti uang lah. Ya. Nah sementara itu aku berangkat dari hancur-hancuran Jakarta karena kerusakan. Kondisinya beda banget. Jadi uang tidak ada, nilainya juga tidak ada. Pengen tahu APBD saya tahun pertama 98, 1,7 T rupiah kita bergerak 15-16 ribu per US dollar. Sama kayak hari ini lah ya. Nah sementara itu pegawai saya bertambah banyak. Kok bisa? Karena ada undang-undang baru keluar. Kanwil-kanwil yang dulu diurus pemerintah pusat dilimpahkan ke provinsi. Jadi awalnya 100 ribu aja sudah banyak sekali menjadi 136 ribu. Dan itu kan makan gaji dari APBD. Ya. Itu jadi uang segitu tersedot 1,3 udah untuk gaji pegawai. Jadi padat karya, padat orangnya, karyanya kagak. Harus saya buntu pintu masuk. Nggak ada pegawai baru selama saya jadi gubernur. Pintu keluar saya perluas. Siapa mau pengen pensiun cepat-cepat? Gitu, supaya kurang. Pada saat periode pertama, pikiran saya itu bagaimana bisa menjaga agar fungsi ibu kota ini tetap eksis. Gitu. Karena kalau sampai ya para duta besarnya eksodus dari Jakarta kayak apa malu kita itu. Ya. Kan gitu kan. Itu aja yang saya jaga. Saya nggak mikir yang lain-lain. Gitu. Nah, pada saat saya sudah punya anggaran, saya mulai berpikir periode kedua itu kan. Ini kenapa ini luar biasa kerugian kita dengan kemacetan Jakarta. Kenapa? Nah, untuk itulah ya, satu lagi pelajaran. Pemimpin itu jangan pernah merasa dirinya pinter. Saya pinter memang, jadi pinter, strategi pertempuran. Itulah biangnya saya. Tapi pada saat ngurus macet, gua nggak ngerti. Maka jangan pernah malu untuk bertanya yang ngerti ahlinya. Karena saya kumpulin, gitu kan, ahli-ahli transportasi ini. Dari UI, dari Gama, dari Trisakti, gitu kan. Saya bangun tim. Lalu saya studi banding. Negeri lain kayak apa ngurus transportasi itu. Keliling-keliling saya berhenti di namanya Bogota, itu ibu kota Kolombia kan. Bogota, di situ saya berhenti. Kenapa aku mandek di situ? Karena Bogota itu kayak Jakarta dulu, semrawut lalu lintasnya. Kok hebat sekali ini ya, lenggang jalannya gitu kan. Terus ada busway, ada MRT, itu sebenarnya saya adopsi dari sana gitu kan. Kebetulan kita punya hubungan sister city antara Jakarta dengan Bogota kan. Saya minta wali kotanya, bisa nggak expertmu ikut saya dulu? Saya kumpulkan nih. Expert ini dengan tim yang tadi kan para profesor dokter bidang transportasi. Gema, rapat gubernur nggak sampai 5 menit. Setelah kumpul di ruang rapat, terus saya ngomong pendahuluan tentang saya ingin mengatasi transportasi, saya ingin sekali menggali pengetahuan Anda sekalian tentang kemacetan Jakarta. Terus saya slide, mengapa Jakarta macet? Sudah dibaca Prof? Sudah Pak? Tolong dijawab. Assalamualaikum. Selesai rapat. Jawabnya yang berbulan-bulan.
Jadi itu ilmu pembinaan gali ilmu orang lain yang kita tidak paham. Nggak mungkin sampai pintar-pintar orang ngerti semuanya, nggak mungkin. Jadi satu saat mereka ekspos menjajah Jakarta macet, maka saya tahu A sampai Z. Berapa jumlah kendaraan di Jakarta? Kendaraan itu sampai roda 4 maupun roda 2, gua ngerti jumlahnya. Pertumbuhannya setiap tahun berapa? Lu jangan kaget ya. Roda 4 1 tahun 265. Mobil itu kan bukan dari showroom yang baru kan. Bekas mobil juga. Yuska juga kan. Betul. Habis dibeli kan jalan juga. Betul. 265. Itu sebulan. Sehari. Berapa roda 2? 1.300 satu hari. Nah, hitung saja gitu kan, luar biasa. Setiap kendaraan itu kira-kira berapa? 2 orang rata-ratanya. Ini ceritanya tahun 2003, jangan salah ya. Wah, belum sekarang. 2003. Terus pertanyaan mendasar, Prof, kalau situasi ini saya biarkan terus gimana gitu? Apa yang akan terjadi? Terjadi stuck tahun 2014. Ini 2003 kan. 2014 stuck. Stuck itu apa maksudnya? Stuck itu berhenti total Pak, macet Pak. Pak Gubernur mulai dari rumah Taman Suropati udah berhenti Pak di situ. Itu malah petaka. Terjadi 2014. Padahal aku mau lengser 2007. Berarti 7 tahun kemudian kan. Yeah. Satu pelajaran lagi. Pemimpin tidak boleh egois. Biar aja dimakan. Oh iya, seringkali begitu boleh. Ya. Benar. Itu malah petaka. Supaya itu tidak terjadi, saya lakukan sekarang. Nah itu kan. Nah oke. Setelah itu ini tidak boleh terjadi. Terus Prof saya tanya sekarang. Udah kemacetan karena itu tadi, lalu pertumbuhan jalan dengan pertumbuhan kendaraan itu tadi jomplang. Di bawah 1%, ini 12% pertumbuhannya. Jadi nggak mungkin di ibu kota ini tiap kali bikin jalan-jalan bukan jalan keluarnya. Setelah tahu situasi, lalu memerintahkan kepada staf kita tadi, para ahli itu, namanya Jukcan dalam militer, itu petunjuk perencanaan. Buat rencana menanggulangi ini. Kita mendikan poin-poinnya aja. 1, kita harus gelar kendaraan yang transportasi yang massal. Massal itu maksudnya sekali angkut banyak orang yang dibawa. Dan kendaraan ini harus aman dan nyaman. Dari orang gitu kan. Beliau pengusaha ngapain macet-macet naik MRT aja, pakai dasi, pakai ini, pakai komputer. Itu namanya aman dan tidak ada copet, tidak apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepat waktu. Ngapain busway telat setengah jam, mending naik ojek aja. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah tiketnya harus terjangkau. Karena sudah bayangkan teknologi tinggi mahal, investor dan sana. Karena itu harus disubsidi. Saya ceritakan karena aku perang sampai leher saya mau putus dengan DPRD. Bagaimana rugi? Loh, kita dapat untung bukan rugi. Untung dari mana? Untungnya ada tidak langsung. Pada saat orang pindah ke kendaraan massal semua ini, kendaraan transportasi kita, berapa juta kendaraan diparkir di rumah? Berapa juta galon kita bisa hemat? Itu untung kita tidak langsung. Benar. Berapa orang bisa kerja secara tepat waktu sehingga produktivitas kita juga meningkat. Nah, kan gitu kan. Maka mereka menerima kan gitu kan. Nah itu tadi kan representatif. Kendaraannya harus terintegrasi. Moda apa saya tidak tahu, profesor yang lebih tahu. Modanya terserah apa yang cocok. Tetapi terintegrasi, mengakses satu sama lain. Termasuk mengakses tetangga kita. Itu pencerahan saya. Kenapa harus mengakses tetangga kita di Tetangganya maksudnya gimana? Hah? Tetangga itu maksudnya gimana? Iya, supaya dia nggak bawa kendaraan pribadinya. Nah, oleh karena itu, ini sekian minggu atau bulan lagi kan dia untuk merencanakan menjabarkan bapak saya. Setelah itu dia ekspos. Tak. Sudah siap mengekspos dengan petunjuk perencanaan saya kata. Nah, staf saya dari staf yang terendah sampai wali kota, bupati semua termasuk semua wakil gubernur, semua dinas-dinas ikut semua. Saya ngomong, ini saya jam 9 saya mulai ya rapat ini. Rapat ini paling menentukan. Saya harus membuat keputusan kira-kira jam 4 sore batas saya. Waktu itu ya harus selesai. Oleh karena itu semua orang harus meyakini bahwa konsep ini menyelesaikan masalah jauh ke depan nanti. Ngeri ya. Decision makingnya hari itu ya. Nah ini poin lagi kan. Jadi rencana itu harus menyelesaikan masalah untuk jangka yang panjang. Itu poinnya. Bukan karena itu kalian tanya habis-habisan. Sampai aku yakin ini menyelesaikan masalah untuk saya berikan keputusan. Itu paham? Ya udah, diekspos kan dengerin. Saya pakai
ballpoint itu kan. Saya tanya, Prof, tak gini kan digelar jaringannya kan sampai mengakses tetangga kita gitu kan. Jadi modalnya dia pilih 4. 1 di tanah ini busway. Busway itu ada 15 koridor dan koridor dipilih yang gemuk penumpangnya sudah disurvei semuanya ini. Ya kan 15 koridor. 2 yang paling besar di bawah tanah itu namanya MRT. Rutenya juga sudah ngerti mulai dari Kota Tua terus lewat Tamrin, Sudirman. Oh, itu berarti satu paket sama MRT waktu itu? Oh iya kan ini kan satu paket kan jaringan namanya pola transportasi makro ibu kota. Oh gitu. Kan ada miniaturnya saya bikin di Monas di bawah itu kan. Okay. Ada cewek 2 yang jelasin tapi yang nggak ngerti ada lagi apa enggak ya itu kan cerita lama ya. Terus itu kan MRT itu. Terus sampai Fatmawati belok ke stadion besarnya di Lebak Bulus kan gitu. Ini sebenarnya teruskan sampai ke Depok dan Bogor, tapi elevated. Lewat jalan supaya tidak lewat, karena mahal sekali lewat tanah ini per kilometernya berapa. Supaya kita keren punya kereta bawah tanah kan, makanya hanya Sudirman sama ini aja protokol saja gitu loh. Bahkan dulu rencana saya dari Singamaraja pun sudah elevated. Sampai Bogor. LRT lah ya. Nah di sana stasiun besar di Depok dan Bogor. Orang ngapain kan? Yang orang-orang yang rumahnya di Bogor yang kerja di Jakarta parkir aja di atau di antara anaknya. Ada naik kereta yang representatif itu tadi kan. Nah itu rencananya. Nah Tangerang Bekasi diakses busway, koridornya saya nggak hafal, tapi sudah saya totok sana gitu. Dengan harapan sebenarnya mereka pun menciptakan sistem yang sama. Yeah. Gitu, jadi nyambung. Karena itu dulu saya gagas megapolitan. Maksudnya gitu supaya satu sistem semuanya. Begitu sudah sampai saya yakin. Sekarang saya pertanyaan terakhir, Prof. Aku ngerti kan bahwa ini proyek gitu besarnya, biayanya berapa, duit kagak punya aja neko-neko. Tapi kita jangan patah semangat gitu. Aku paham kan untuk memulai MRT, untuk mulai LRT itu sama investor. Yeah. Dari mana investor? Teras investor itu sudah habis kepada Jakarta karena kerusuhan. Yeah. Dan itu panjang sekali, memerlukan waktu 10 tahun pun nggak cukup untuk mengembalikan trust itu tadi. Tetapi sekali lagi kalau hanya alasan itu lalu kita tidak mulai. Prof, dari rencana ini ya, atau semua moda 4 moda itu, mana yang bisa saya mulai dulu sebagai starting point? Langsung busway Pak. Kenapa busway? Nah busway Pak, kan Bapak jalan sudah ada Pak. Bapak tinggal pasang separator, bus kita pesen, sopir kita rekrut, jalan Pak. Keren juga, betul juga. Jalan ya. Nah, ini kan mau starting point-nya, sekarang dari 15 koridor mana yang paling sibuk? Koridor 1 Pak. Jadi gimana ya, saat saya membuka koridor 1, saya berpikir harus kebut 15 koridor ini. Karena untuk menghindari itu tadi, karena luar biasa respon masyarakat terhadap koridor 1. Jadi waktu saya ini kan cerita 2003-2004 ya, saya 4 tahun 2007 harus selesai. Setelah 4 tahun saya selesaikan 10 koridor dari 15. Dengan catatan 10 koridor ini, 7 koridor beroperasi, koridor 1, 2, 3 ini beroperasi. Koridor yang ini saya bangun infrastrukturnya. Jalurnya sudah ada ya, udah pasang koridor, udah ada haltenya. Tinggal pesan bis sama merekrut sopir saja, gitu. Nah ini diteruskan oleh Foke, yang 3 ini dioperasikan, gitu. Jadi masih saya 5 diteruskan lagi sama Pak Jokowi Ahok, kalau nggak salah 2 koridor, terus berikutnya sampai mudah-mudahan sekarang ini 15 koridor sudah selesai. Itu khusus transportasi busway. Nah yang terakhir, dari mana kita bisa tahu pilihan kita nanti bakal benar atau enggak? Bisa aja waktu itu Bapak milih itu salah ternyata. Ya, jadi harus dianalisa ya, dibantu oleh staf ya bidangnya kan. Analisa itu harus ada positif dan negatif. Untung dan ruginya. Kalau saya ambil ini keputusan perusahaan itu, untungnya apa? Ruginya apa? Selalu diambil untungnya yang paling besar. Antara alternatif A dan B, pasti ada bedanya. Nah, pada saat ini kita harus monitor terus dijamin bahwa ini memang akan terjadi seperti hitungan kita, gitu kan. Seperti tadi kan contoh mau nyerang kan, udah tahu medannya, cuaca seperti ini, posisi musuh, maka kalau saya serang frontal habis semua, karena kita masuk killing ground, kan. Nengok ke kiri, ada perlindungan tapi kurang cukup, separuh mati. Nengok kan, ini cukup nih, tapi sepertiga akan mati nanti. Gitu. Serbu, ikuti saya.
lambung kanan gitu. Padahal itu kan tidak populis. Ya. Tidak populis. Nah, di perusahaan, di manajemen apapun selalu akan mengalami DP. Seperti sekarang ini ya, saya kalau boleh cerita salah satu contoh lagi ya, kebijakan pemerintah. Menaikkan harga BBM sangat tidak populis. Sangat tidak populis. Tetapi saya yakin itu adalah pilihan terbaik yang paling nggak enak tadi kan. Harus mau tidak mau. Nah gitu. Saya bukan ahlinya tetapi meramal seperti itu. Ini tidak ada pilihan kecuali itu yang terbaik buat masyarakat. Kan gitu kan. Nah bagaimana mengurangi kelemahan-kelemahan tadi, kerugian-kerugian tadi. Misalnya rakyat nanti kena gini, harus gimana saya kurangi semana. Dilemahkan, titik yang negatif tadi dilemahkan. Ini perumpamaan ini ya, kebijakan itu berat menurut saya. Berat banget. Ya. Berat menaikkan BBM, sangat tidak populis. Tetapi kalau itu pilihan terbaik, why not? Kan gitu kan. Dan disitulah nilai seorang leader. Cuman asumsi saya, pasti Pak Jokowi dengan para menterinya sudah mempertimbangkan nama Jokowi. Insya Allah seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Yos, ini adalah hal yang luar biasa. Saya mungkin akan bikin rangkuman kecil-kecil dan ini saya sangat-sangat terinspirasi dan ini akan saya wariskan kepada generasi muda sehingga mereka bisa belajar langsung dari tips-tips yang luar biasa ini. Sekali lagi, CEO Talk sangat terhormat, ada Bang Yos. Sukses selalu, tetap sehat. Dan kayak CEO Talk kali ini luar biasa, kita belajar bagaimana menjadi leadership melalui hal-hal yang luar biasa yang pernah dialami oleh Bang Yos. Dari tahun 98 krisis beliau harus membangun kembali kota Jakarta dan pada akhirnya membuat satu terobosan moda transportasi dan semuanya yang hari ini kita bisa nikmati. Terima kasih banyak pada Bang Yos yang sudah membuat Jakarta menjadi lebih baik dan tentunya membuat Indonesia lebih dihargai oleh masyarakat dan ekosistem internasional. Sampai ketemu di CEO Talk berikutnya.